akan menjelaskan tentang perdagangan internasional. 1. Pengertian perdagangan internasional. Sekuat apapun ekonomi suatu negara, pasti membutuhkan barang dari negara lain. Barang-barang yang dibeli dari negara lain terutama negara tersebut belum mampu membuat sendiri. Selain itu, akan lebih murah apabila membeli daripada membuat sendiri barang tersebut. Perdagangan tidak hanya dilakukan dalam suatu negara, tetapi ada juga yang dilakukan antar negara. Tidak ada negara yang dapat menghasilkan kebutuhan sendiri. Misalnya, Amerika sebagai negara superpower tidak mampu memenuhi kebutuhan negara sendiri karena barang-barang tertentu yang tidak mereka hasilkan. Amerika tidak dapat memproduksi minyak sehingga mereka membeli minyak dari negara Timur Tengah, dan sebaliknya negara Timur Tengah membutuhkan barang dari negara lain. Tidak ada negara yang dapat memenuhi kebutuhan negara sendiri. Barang yang dihasilkan oleh negara yang satu berbeda dengan barang yang dihasilkan oleh negara lain. Perbedaan inilah yang menimbulkan pertukaran hasil antara satu negara dan negara lainnya. Perdagangan antar negara terdapat barang-barang keluar dan masuk dari suatu negara ke negara lain. Artinya, negara yang kelebihan barang dan mengirim barangnya ke negara lain, mengirimkan atau menjual barang ke negara lain disebut ekspor. Negara pelaku ekspor disebut eksportir, dan jika suatu negara kekurangan barang, kebutuhan untuk memenuhinya memerlukan barang dari negara lain. Masuknya barang dari negara lain disebut impor. Negara pelaku impor disebut importir. Dengan demikian, dalam perdagangan antar negara terdapat arus barang keluar dan arus barang masuk. Secara tidak langsung, dalam perdagangan antar negara terjadi tukar-menukar barang antar negara. Tukar-menukar barang antar negara ini dilakukan dengan perantaraan uang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antar dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Bagaimana dengan perdagangan dalam negeri? Apakah perdagangan dalam negeri juga merupakan pertukaran barang dan jasa? Berdasarkan kegiatan perdagangan internasional dan perdagangan dalam negeri, sebenarnya kegiatan yang dilakukan sama, yaitu pertukaran barang dan jasa. Namun, terdapat beberapa perbedaan antara perdagangan dalam negeri yang perdagangan internasional. Dua, faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Pada dasarnya, perdagangan internasional muncul di latar belakangi oleh karena kemampuan menghasilkan barang antara negara yang satu dengan negara lain berbeda. Perbedaan inilah yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional antara lain: A. Perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing negara tidak sama dan mengakibatkan perbedaan hasil produk dan negara tersebut. Misalnya, perbedaan antara negara Indonesia dan Saudi Arabia tidak mampu menghasilkan sayur-sayur, maka mereka mengimpor dari negara kawasan Asia yang dapat menghasilkan sayur-sayur. Indonesia memiliki peluang untuk menjual hasil dari hutan ke negara lain. Oleh karena Indonesia mampu menghasilkan barang tersebut yang didukung oleh ketersediaan sumber daya alam, keunggulan yang dimiliki oleh suatu negara dilihat dari keunggulan sumber daya alam disebut keunggulan absolute advantage. Keunggulan absolut adalah kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain. Presentasi ini akan dilanjutkan oleh Raffi. Sekian, terima kasih. Belajarnya perdagangan internasional muncul di latar belakangi oleh karena kemampuan menghasilkan barang antara negara yang satu dengan negara yang lain berbeda. Perbedaan inilah yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional antara lain: A.
Perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing negara tidak sama dan mengakibatkan perbedaan hasil produksi dari negara tersebut. Misalnya, perbedaan antara Indonesia dan Saudi Arabia tidak mampu menghasilkan sayur mayur, maka mereka mengimpor dari negara di kawasan Asia yang dapat menghasilkan sayur mayur. Indonesia memiliki peluang untuk menjual hasil dari hutan ke negara lain. Oleh karena Indonesia mampu menghasilkan barang tersebut yang didukung oleh ketersediaan sumber daya alam. Keunggulan yang dimiliki oleh suatu negara dilihat dari keunggulan sumber daya alam disebut dengan keunggulan absolut atau absolute advantage. Keunggulan absolut adalah kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain. Carilah contoh keunggulan sumber daya alam Indonesia yang mendorong terjadinya ekspor. B. Perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Ketersediaan sumber daya alam memerlukan daya dukung kemampuan sumber daya manusia. Suatu negara yang mempunyai sumber daya manusia yang dilihat terutama dari segi kualitas, maka akan menghasilkan barang dan jasa dengan mutu atau kualitas yang lebih baik. C. Perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan mampu memproduksi barang dan lebih banyak, bermutu dan efisien dibanding dengan negara yang tidak menguasainya. Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menghemat biaya produksi, jumlah barang, dan kualitas barang. Keunggulan suatu negara yang dapat memproduksi barang dengan biaya produksi yang lebih murah dibandingkan negara lain disebut komparatif.